Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-ayah, shadaqallahul azim. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, dan Allah yang Maha Penyayang yang tak terbilang. Karena pada kesempatan yang mulia ini kita masih diperankan oleh Allah untuk bermuajaah, bertatap muka meskipun secara tidak langsung. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini ada beberapa hal penting yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah kaitannya dengan perintah Allah. Kemudian ada juga larangan Allah. Awalnya dikatakan sebuah larangan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kita dilarang oleh Allah untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, betapa kita tanpa sadari kita melakukan beberapa penjatuhan diri dalam kebinasaan. Semisal kita masih dengan kebiasaan lama merokok, itu termasuk perbuatan menjatuhkan diri dalam kebinasaan karena akan merusak organ tubuh. Melalaikan waktu, mengabaikan waktu, wasting time, itu termasuk perbuatan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Masa depan kita akan suram. Itu adalah larangan. Lalu yang kedua berupa perintah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Sebuah perintah pun itu harus kita taati, maka kita diwajibkan untuk berbuat baik. Kemudian ada janji Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, prinsip hidup ini harus selalu melakukan perbaikan, menuju kebaikan, untuk meraih yang terbaik. Maknanya apa? Kita jangan sekedar menjadi orang baik, tetapi menjadilah orang yang melakukan perbaikan-perbaikan. Jangan hanya menjadi orang yang soleh, tetapi menjadilah orang yang muslih. Mal fardu baina soleh wal muslih. Apa bedanya antara orang yang soleh, orang yang baik, dan orang muslih, orang yang melakukan perbaikan? As-soleh khairuhu li nafsihi wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang baik itu kebaikannya adalah untuk dirinya,
Sedangkan orang yang melakukan perbaikan itu adalah kebaikan untuk dirinya dan juga orang lain. Pemirsa rahimakumullah, meskipun demikian, ada suatu nasihat dari orang-orang cendekia yang mengatakan bahwa meninggalkan keburukan itu jauh lebih utama daripada memburu kebaikan. Seorang hamba tidak harus melakukan semua kebaikan. Dia cukup melakukan apa yang dia mampu untuk lakukan, semampunya. Tetapi ia diwajibkan untuk meninggalkan seluruh keburukan dan perbuatan dosa secara totalitas. Pemirsa rahimakumullah, maka perlu kita kaji bersama. Perintah Allah itu untuk kita berbuat baik, wa ahsinu, karena Allah menjanjikan bahwa Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Siapa di antara kita yang tidak mau dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah? Kalau kita ingin dicintai, disukai oleh Allah, maka kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang ternyata dapat menggerogoti amal-amal kebaikan kita. Yang pertama adalah al-istiqlal bi'uyubil khalqi, yaitu orang-orang yang sibuk dengan aib orang lain. Banyak di antara kita itu sibuk membicarakan aib orang lain, bahkan saling membicarakan, saling menjatuhkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung kemudian ungkapan penjatuhan itu melalui media sosial. Jejak digital akan tersimpan selamanya dalam sejarah. Oleh karena itu pemirsa, kita harus menghindari untuk sibuk dengan aib orang lain. Sibuklah dengan aib diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak sempat untuk membahas aib orang lain. Karena dengan sibuk dengan aib diri kita, kita akan sibuk melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu yang kedua, khoswatul qulub, yaitu hati yang keras. Hati yang keras ini adalah hati yang kemudian tidak bisa menerima nasihat dari siapapun, karena hatinya sudah terlanjur keras. Lalu yang ketiga, hubbud dunya, yaitu orang-orang yang mencintai dunia. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, orang ketika sudah mencintai dunia, dia menganggap bahwa kehidupan dunia itu kehidupan yang kekal. Dia salah besar. Hari-hari waktunya dia habiskan untuk bekerja keras memburu kehidupan dunia. Tetapi apa daya, ternyata itu tidak kekal. Dunia adalah fana. Kemudian yang keempat, yaitu khilatul haya, orang-orang yang sedikit punya rasa malu. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang sudah dihinggapi sedikit rasa malu, bahkan tidak mempunyai rasa malu, maka perbuatannya tidak terkendali, tidak terkontrol, dan hawa nafsunya cenderung kemudian untuk diumbar. Tindakan-tindakan koruptif itu diawali dengan rasa malu yang rendah, bahkan tidak ada rasa malu. Dia mengambil hak-hak orang lain, dia melakukan perbuatan zina, perbuatan maksiat, mengolok-olok karena dia tidak punya rasa malu. Pemirsa rahimakumullah, yang kelima yaitu adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Orang yang tulul amal, yang panjang angan-angan, dia hanya senantiasa berangan-angan tanpa berupaya untuk mewujudkan angan-angannya, dan cenderung dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dia selalu mengungkap seandainya, seumpama, padahal Allah sudah menakdirkan garis kehidupannya. Kemudian yang keenam adalah zulum la yantahi, yaitu kezaliman yang terus-menerus. Orang yang berbuat zalim terus-menerus tanpa ia sadari, itu akan merusak, menggerogoti amal kebaikannya. Pemirsa rahimakumullah, yang terakhir, lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus senantiasa ingat akan datangnya maut atau kematian. Karena ketika seseorang mengingat matinya,
maka dia tidak mudah untuk gembira berlebihan, dan dia tidak akan rakus memburu kehidupan dunia. Pemirsa rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.